teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Gear Anxiety dimanapun teman-teman berada, jumpa lagi di channel Yogi Marta. Oke teman-teman ya, jangan lupa untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini ataupun video ini, jangan lupa untuk klik subscribe, kemudian nyalakan tanda loncengnya supaya teman-teman semuanya tidak ketinggalan informasi-informasi ataupun video-video terbaru live streaming dari channel ini, seperti itu ya. Nah oke teman-teman ya, di video kali ini saya akan sedikit berbagi pengalaman, sedikit sharing ataupun sedikit cerita ya tentang masalah asam lambung gitu ya, dimana yang mau saya ceritakan adalah bagaimana reaksi ataupun kata-kata orang ketika saat itu saya masih menderita masalah asam lambung gitu ya. Nah semoga nanti video ini dapat menjadikan sebuah alasan ataupun juga dapat membuat anxiety teman-teman sedikit banyak bisa berkurang gitu ya. Karena nanti ketika anxiety teman-teman ataupun kecemasan teman-teman berkurang, itu dampaknya akan luar biasa ke asam lambung teman-teman. Karena ketika kita udah tenang, ketika ketika anxiety udah berkurang, tentunya masalah asam lambung kita sedikit demi sedikit juga akan terobati, akan sembuh seperti itu teman-teman ya. Nah oke, tentunya di sini juga banyak banget teman-teman yang mengalami ketika sakit asam lambung, ketika menderita anxiety, itu banyak sekali yang mengata-ngatakan dan banyak sekali kata-kata yang keluar dari tetangga, dari orang lain, dari orang-orang yang tidak mengetahui tentang penyakit ini, dari orang-orang yang tidak pernah ataupun belum pernah mengalami masalah penyakit ini, seperti itu ya. Nah langsung aja, jadi singkat cerita seperti ini teman-teman. 2 tahun yang lalu ya, udah 2 tahun silam saya menderita sakit gastritis ya, asam lambung, GERD, disertai dengan kecemasan ataupun anxiety. Nah, kala itu teman-teman ya, saya sakit itu sampai sembuh membutuhkan waktu 8 bulan teman-teman ya. Jadi memang asam lambung ini nggak bisa langsung sembuh kayak gitu ya. Jadi ada prosesnya seperti itu teman-teman. Ada prosesnya harus kita lalui mulai dari 3PR seperti itu. Nanti kita ketat dalam melaksanakan 3PR, kemudian nanti juga pikiran kita jaga, kita selalu sugesti positif seperti itu ya. Kita ke arah pikiran kita ke arah yang positif selalu, sugestinya sugesti yang positif seperti itu. Tentunya dulu ketika saya menderita sakit ini teman-teman ya, gangguan ini, nah jadi pertama kali yang keluar dari orang-orang yang sekiranya tidak mengetahui, kemudian tidak tahu seluk-beluk dari penyakit pikiran ini seperti itu ya. Yang pertama kali keluar adalah orang asam lambung itu nanti kalau nggak segera ditangani bisa menjadi liver kayak gitu ya. Ada yang berkata seperti itu teman-teman. Nah tentunya ketika orang yang anxiety ya, orang yang asam lambung, kemudian ada kata-kata yang seperti itu, nah itu pasti kita akan merasa kepikiran, sehingga dengan kepikirannya kita tentunya akan membuat kita kambuh biasanya ya. Rasanya nggak nyaman itu beberapa hari sampai kita bisa melupakan kata-kata si orang tersebut. Itu biasanya seperti itu. Nah jadi pengalaman yang sudah saya jalani selama 8 bulan saya sakit dan sembuh gitu teman-teman ya. Alhamdulillah tidak ada penyakit yang seperti disebutkan orang yang tidak tahu tadi seperti itu ya. Nah ini semoga nanti juga bisa menjadi gambaran bahwa kebanyakan orang yang ada di luaran sana itu memang hanya menebak-nebak teman-teman ya, hanya menebak-nebak seperti itu. Oke, selanjutnya kata-kata orang yang sering kali keluar, sering kali dikatakan kepada saya itu adalah, kamu sekarang kok menjadi pucat seperti itu, kamu kok menjadi pucat gitu ya. Nah oke, menurut beberapa dokter teman-teman ya, menurut beberapa dokter, kemudian juga artikel-artikel tentang kesehatan yang bisa kita baca teman-teman. Jadi orang yang banyak mikir, orang yang takut, orang yang cemas, orang yang gelisah seperti itu ya, karena anxiety itu tadi teman-teman ya, itu tentunya peredaran darahnya kurang lancar. Peredaran darah kurang lancar itu akan mengakibatkan salah satunya adalah pucat. Wajah kita terlihat murung, terlihat pucat. Kalau murung sudah pasti ya, karena kita ini sulit untuk tidur biasanya seperti itu. Kemudian juga kurang tidur ya otomatis. Makanya masalah pucat ini pasti ada di kita ataupun teman-teman yang mengalami masalah anxiety, psikosomatis, GERD, asam lambung itu pasti pucat teman-teman ya. Jadi biasanya dulu ketika saya itu dikatain
kamu kok pucat seperti itu sih gitu. Kamu kok pucat, kamu nggak sehat ya gitu. Itu biasanya saya langsung tidak nyaman, saya langsung lari pulang, dan di rumah saya langsung melihat kaca. Nah tentunya pasti ini juga pasti teman-teman lakukan juga apa yang saya alami ini ya. Pasti teman-teman ketika dikatakan kamu kok jadi pucat gitu, pasti nanti langsung pulang kemudian lihat kaca, langsung berkaca-kaca setiap saat. Kenapa saya kok pucat? Kenapa saya kok pucat? Nah, dengan seperti itu biasanya juga akan menimbulkan rasa was-was, menimbulkan rasa cemas, menimbulkan rasa khawatir yang berlebihan seperti itu ya. Maka dari itu teman-teman cuekin aja. Karena memang semua yang mengalami masalah anxiety, semua yang mengalami masalah GERD, psikosomatis pasti pucat teman-teman ya. Wajahnya pasti pucat, pasti ini apa namanya, wajahnya itu tidak berseri-seri dan kelihatan kalau wajah-wajah orang murung seperti itu ya. Itu wajar banget, jadi teman-teman nggak perlu cemas, nggak perlu khawatir gitu ya. Nah oke, kemudian kata-kata yang sering juga dikatain kepada saya dulu, kamu kok kurus banget sih gitu, kamu kok kurus banget sih sekarang, padahal dulu gemuk banget gitu. Kamu mikirin apa, kamu sakit apa, jangan-jangan kayak gitu, kamu kok kurus banget seperti itu ya. Nah tentu kalimat ini juga pasti banyak sekali dilontarkan kepada teman-teman semuanya, iya kan tentunya. Nah pasti teman-teman ya, karena kebanyakan hampir 90% orang-orang yang sakit GERD, asam lambung, anxiety, psikosomatis itu pasti kurus. Karena apa? Karena pertama gak enak makan, kemudian meskipun kita makannya udah rutin ya, pasti ini nggak jadi daging. Kita biasanya meskipun makan udah sehari 5 kali itu nggak jadi daging, dan kita kayak malah tambah kurus gitu ya teman-teman. Nah itu udah lumrah banget, itu udah wajar banget, karena memang ada faktor kecemasan, ada faktor takut, ada faktor pikiran ya. Karena orang banyak mikir, itu semua energi, asupan energi dari makanan itu dihabiskan oleh otak kita untuk berpikir teman-teman, seperti itu ya. Jadi itu sudah lumrah, itu sudah wajar. Jadi meskipun ada yang mengatakan kamu sekarang kok kurus banget, teman-teman gak usah takut, teman-teman gak usah cemas. Dulu berat badan saya sebelum sakit sekitar 73-75 lah ya, hampir segini lah ya kurang lebih, tapi agak gemukan dikit. Pas waktu sakit berat badan saya tinggal 60-an berapa gitu ya, 65 ataupun 64 seperti itu, pokoknya turunnya banyak banget teman-teman. Nah itu pun juga saya takut teman-teman ya, ketika dikatakan kamu kok kurus seperti itu, langsung saya gelisah, saya lari pulang, saya lihat di kaca, ya kenapa saya kok kurus banget seperti itu. Nah jadi itu nggak perlu teman-teman lakukan ya, itu teman-teman tenang aja. Memang orang semua hampir 90% orang yang mengalami asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis itu pasti kurus-kurus seperti itu ya, karena tadi udah tak jelaskan gitu. Nah jadi kalau ada yang ngatain seperti itu ya anggap aja biasa teman-teman. Dalam hati tanamkan, memang saya sedang mengalami ini gitu ya, makanya saya kurus, nanti suatu saat pasti saya akan gemuk lagi. Buktinya saya teman-teman ya, saya ini udah naik beberapa puluh kilo, jadi sudah hampir mendekati berat badan saya dulu ketika sebelum sakit itu ya. Sekarang berat badan saya sekitar 72 kilo lah seperti itu. Nah oke, kemudian kalimat-kalimat yang lain yang biasanya terlontar oleh orang-orang di luaran saya yang tidak tahu seluk-beluk dari penyakit ini. Ketika kita biasanya kan orang yang mengalami masalah kecemasan, anxiety, GERD, psikosomatis dan sebagainya, itu tentunya kita mengalami berdebar-debar teman-teman ya, berdebar-debar, kemudian kita gampang kaget, kita gampang keringat dingin, kita gampang lemes, kita gampang deg-degan, kita gampang sesak napas, seperti itu kan. Nah itu yang teman-teman alami dan juga saya alami dulu. Biasanya ketika ada orang yang menjenguk ataupun ya tetangga lah, tetangga yang sok tahu, biasanya seperti itu ya, tetangga yang sok tahu, kadangkala mereka itu mengatakan, langsung aja nyelonong, langsung aja berkata seperti ini, kamu itu kena jantung gitu, itu jantung kamu itu error seperti itu, kamu itu kena jantung seperti itu. Padahal itu ya teman-teman, kalau kita kena psikosomatis, kalau kita kena anxiety, padahal di situ posisinya kita sudah EKG, pasti sudah EKG ya. Ketika kita mengalami gejala itu, kita masuk UGD, kita dirawat, kita opname, pasti tentunya sama dokter nanti sudah di EKG, kita ditawarkan EKG. Nah di dalam EKG itu biasanya memang ya normal, jantung kita lah normal, nggak ada masalah apapun, memang karena kecemasan aja, karena asam lambung itu tadi ya. Nah itu meskipun kita udah ada
istilahnya kita udah punya dasar, kita udah punya pegangan EKG gitu ya dari dokter gitu ya, dokter kan yang mengatakan. Nah, meskipun sudah begitu, nanti ada tetangga ataupun orang yang sok tahu bilang seperti itu, kita juga pasti akan cemas lagi teman-teman. Kita akan cemas, kita akan gelisah, kita akan takut ini, takut itu dan sebagainya, takut jantung dan sebagainya. Itu sudah pasti. Jadi dengan adanya video ini semoga nanti bisa sedikit mengurangi lah rasa kecemasan teman-teman, karena itu sudah pasti nanti terlontar ataupun kalimat-kalimat itu keluar dari orang-orang yang tidak tahu ataupun orang-orang yang sok tahu seperti itu ya. Pasti nanti ada kalimat seperti itu. Wah, kamu ini sakit jantung, jangan-jangan kayak gitu. Nah, itu nanti kita langsung rasanya langsung tiba-tiba sakit gitu. Itu sudah wajar, itu sudah seperti itu, memang seperti itu. Jadi dengan video ini saya sampaikan teman-teman tidak usah takut, itu bukan penyakit jantung, itu memang karena kecemasan saja ya, karena psikosomatis, karena anxiety teman-teman, karena asam lambung dan GERD teman-teman belum sembuh gitu ya. Jadi itu wajar, normal. Itu ya untuk kalimat-kalimat yang sering sekali dikeluarkan oleh orang-orang yang sok tahu ataupun orang-orang yang tanda kutip belum pernah mengalami ataupun tidak tahu menau masalah penyakit ini. Kalau orang-orang yang pernah mengalami ataupun orang-orang yang setidaknya tahu tentang penyakit ataupun tentang gangguan ini ya, gangguan pencernaan ataupun gangguan lambung ataupun anxiety seperti itu, pasti orangnya bilangnya gini teman-teman, selalu yang baik-baik, nggak apa-apa, kamu tuh nggak apa-apa, kamu tuh sehat dan sebagainya. Karena apa? Karena mereka tahu kalau yang dialami itu adalah penyakit pikiran gitu, bukan penyakit fisik. Ya fisiknya ada beberapa persen, tapi yang mendominasi itu adalah penyakit pikirannya gitu ya teman-teman. Jadi kalau ada orang-orang yang mengatakan renorno, ada orang yang mengatakan macam-macam soal ini soal itu yang mereka tidak tahu, belum pernah mengalami, tidak usah dipikirkan, tidak usah didengarkan. Itu aja kuncinya seperti itu. Nah, pasti ini nanti video ini juga harus menjadikan teman-teman teringat terus. Oh ya, katanya Mas Yogi kemarin seperti ini, pasti ada yang mengatakan seperti ini. Nah, saya harus ini aja konsisten bahwa ini tidak apa-apa seperti itu ya. Karena gini teman-teman, ada pengalaman. Saya tuh punya tetangga sakit asam lambung udah lama seperti itu ya, sering kambuh karena banyak pikiran. Itu suaminya itu kebetulan juga karena ketidaktahuannya selalu bilang, wah kamu itu jantung, jangan-jangan kamu itu jantung seperti itu. Padahal udah di EKG berkali-kali juga nggak apa-apa, jantungnya nggak apa-apa. Karena ketidaktahuan aja, karena ketidaktahuan. Padahal ketika kita itu sebut ini sebut itu, menjustifikasi kamu kena ini kamu kena itu gitu ya, orang yang anxiety itu tentunya pasti akan cemas gitu ya. Makanya berkawanlah atau mending tidak usah cerita-cerita dengan orang sekitar kalau kalian atau teman-teman ini sedang sakit ini sedang sakit itu, karena kita mengantisipasi bahwa orang yang kita ajak bicara itu kadang tidak tahu, kadang tidak mengerti kondisi kita gitu ya. Kalau kita ngomong ataupun ngobrol sama orang yang sudah pernah mengalami, setidaknya tahulah gitu ya, itu nggak apa-apa teman-teman ya. Tapi untuk kita mengumbar tidak perlu, karena demi kebaikan teman-teman dan kita semuanya. Oke ya teman-teman. Untuk teman-teman untuk pembelian madu istighfar ya, silakan nanti hubungi saya di nomor 08222 80 90 817, karena madu jenis ini pun juga dulu saya pakai untuk berperang melawan masalah asam lambung, GERD, anxiety dan psikosomatis saya gitu ya. Oke teman-teman, saya akhiri dulu. Jangan lupa untuk klik subscribe, klik tanda loncengnya untuk teman-teman yang baru menemukan video ini ataupun channel ini ya. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.